Kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penerima dan penghantar rangsang ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Sel saraf yang menerima rangsang disebut dengan reseptor. Kemudian reseptor itu ada yang eksteroseptor, yaitu menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian ada interoseptor, menerima rangsang dari dalam tubuh. Kemudian sel saraf yang mengirimkan tanggapan rangsang disebut sebagai efektor. Ya, komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen. Adapun yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Kemudian kita lanjut. Ini untuk gambar dari struktur sistem saraf pada manusia. Ya, ada dendrit. Kemudian dendrit ini berfungsi menerima impuls dari ujung saraf ke saraf lain dan mengantarkan ke badan sel saraf. Kemudian ada badan sel, ada inti sel, kemudian ada akson atau neurit yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Kemudian neurit ini atau akson ini akan terbungkus oleh selubung mielin yang disusun oleh sel-sel skuan. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung neurit dan memberi nutrisi bagi neuron. Bagian neurit yang tidak terbungkus selubung mielin disebut dengan nodus transfer. Kemudian ketika di neurit, impuls menjarah ke nodus transfer dan kemudian meloncati selubung mielin. Ya, kemudian ada yang dinamakan sel skuan. Jadi untuk nodus transfer ini juga dia berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls saraf. Kemudian ada pun ciri-ciri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Arah impulsnya neuron sensorik dari reseptor ke sistem saraf pusat, kemudian kalau motorik dari sistem saraf pusat ke efektor, neuron konektor dari neuron sensorik ke neuron motorik. Kemudian daerah yang berhubungan dengan dendrit pada neuron sensorik reseptor, kemudian neuron motorik neurit neuron yang lain, kemudian neuron konektor pada neuron sensorik. Kemudian ciri selanjutnya daerah yang berhubungan dengan neurit, neuron sensorik, dendrit, neuron lain, kemudian neuron motorik, efektor, kemudian neuron konektor, neuron motorik. Ciri-ciri selanjutnya, struktur dendritnya, neuron sensoriknya panjang. Kalau misalnya neuron motoriknya itu dendritnya pendek, sedangkan neuron konektor dendritnya pendek. Struktur neurit pada neuron sensorik pendek, pada neuron motorik panjang, pada neuron konektor panjang. Struktur sistem saraf berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Kemudian neuron adjustor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian untuk struktur sistem saraf selanjutnya itu ada yang bipolar,
kemudian ada unipolar, kemudian ada multipolar. Ya. Selanjutnya kita ke susunan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar dibedakan lagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian sistem saraf tidak sadar dibedakan menjadi sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Kemudian sistem saraf pusat dibedakan menjadi dua, ada otak dan sumsum. Otak terdiri dari otak besar, otak tengah, otak depan, jembatan farol, otak kecil. Sedangkan sumsum yaitu sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal dan 12 pasang saraf otak atau saraf kranial. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum. Bagian luar otak dan sumsum diselubungi oleh selaput meninges. Selaput meninges tersusun sebagai berikut, ada durameter, kemudian ada arachnoid, ada piameter, dan ruang subarachnoid. Yang durameter yaitu selaput terluar yang kuat dan melekat pada tulang tengkorak dalam. Kemudian arachnoid yaitu lapisan menyerupai sarang laba-laba. Sedangkan piameter merupakan lapisan paling tipis dan paling dalam dari selaput meninges. Selaput ini mengandung banyak sel darah. Kemudian pada ruang subarachnoid yaitu ruang yang berisi cairan pelindung yang disebut cerebrospinal. Di dalam otak terdapat cairan cerebrospinal yaitu berfungsi untuk melindungi dan menghantar zat makanan ke jaringan sistem saraf pusat, menahan goncangan dan menjaga agar bagian otak mempunyai tekanan yang sama. Kemudian otak besar disebut juga cerebrum. Fungsinya sebagai pusat penghantaran semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, dan kesadaran. Kemudian otak besar terdiri atas otak depan atau lobus frontalis merupakan pengendali gerakan otot. Kemudian otak belakang atau lobus occipitalis merupakan pusat penglihatan. Otak samping yaitu lobus temporalis merupakan pusat pendengaran. Kemudian cerebrum berwarna abu-abu pada bagian luar atau korteks karena mengandung banyak badan sel saraf yang disebut sebagai substansi grisea. Kemudian bagian dalam atau medula cerebrum berwarna putih karena mengandung banyak dendrit dan akson, disebut substansi alba. Selanjutnya kita akan membahas tentang otak tengah atau mesencephalon. Yaitu otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Otak tengah berperan dalam refleks mata dan kontraksi otot yang terus-menerus. Sedangkan otak depan atau diencephalon yaitu dibagi menjadi dua, ada talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsang yang berasal dari reseptor kecuali bau ke area sensorik cerebrum serta melakukan persepsi rasa sakit dan rasa menyenangkan. Kemudian untuk hipotalamus ini merupakan pusat koordinasi sistem saraf tepi, di mana hipotalamus berfungsi mengatur suhu, mengatur rasa lapar, mengatur emosi, kadar air dalam tubuh, kegiatan produksi, tekanan darah, dan kadar gula dalam darah. Kemudian ada otak kecil yaitu cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang di bawah otak besar. Otak kecil berfungsi mengkoordinasikan kerja otot, tonus otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan. Apabila terjadi gangguan pada otak kecil, maka semua gerakan otot tidak dapat dikoordinasikan. Keadaan seperti ini disebut ataksi. Kemudian ada jembatan farol atau pons paroli, merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jembatan farol berfungsi mengantarkan rangsang dari kedua bagian cerebellum. Kemudian ada sumsum lanjutan atau disebut juga medula oblongata.
Sumsum lanjutan merupakan bagian paling belakang dari otak. Sumsum lanjutan paling atas disebut jembatan Farol. Kemudian sumsum lanjutan berfungsi mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, muntah, serta membantu pernafasan. Kemudian untuk sumsum tulang belakang atau disebut juga medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata. Seperti pada otak, bagian tengah berkas sarafnya mengandung cairan cerebrospinal. Saluran cairan ini disebut kanal sentral. Sumsum tulang belakang berfungsi menghubungkan rangsang dari dan menuju otak. Selain itu, sumsum ini juga memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Penampang melintang sumsum tulang belakang berbentuk kupu-kupu. Bagian luar atau korteks sumsum tulang belakang berwarna putih disebut substansi alba. Bagian dalam atau medula berwarna abu-abu disebut sebagai substansi grisea. Kalian bisa mengamati gambar yang telah Ibu berikan, di mana terdapat perbedaan antara materi kelabu atau materi bagian yang abu-abu dan bagian yang berwarna putih. Kemudian pada medula spinalis itu ada sayap ventral, yaitu bagian yang mengarah ke perut. Bagian ini mengandung badan neuron motorik. Sedangkan sayap dorsal yaitu bagian yang mengarah ke punggung. Bagian sayap dorsal mengandung badan neuron sensorik. Impuls akan masuk melalui sayap dorsal dan keluar melalui sayap ventral. Demikian untuk sistem saraf bagian pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan sistem saraf kedua.